Terungkap alasan menyentuh Ruben Onsu atas keputusannya untuk pisah mobil dengan Sarwenda dan ketiga anaknya setiap kali berpergian. Rupanya hal itu pun ada kaitannya dengan teror gaib dan berbagai kejadian aneh yang sempat terjadi di rumahnya, di mana kabarnya Ruben pun menjadi salah satu yang diincar. Alasan Ruben selalu pisah mobil dengan Sarwenda dan anak-anaknya saat berpergian adalah karena suatu alasan yang mulia, bukan karena ingin menjauh dari Sarwenda. Dan inilah ungkapan Ruben Onsu secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi. Ya, Ruben memang sosok yang perhatian dan juga penyayang. Maka ketika Sarwenda dan ketiga anaknya saat ini tengah berlibur ke Korea Selatan, terungkap pula bahwa Ruben menunjukkan perhatiannya dengan melakukan panggilan video call. Seperti apa Sarwenda dan anak-anak menyambut panggilan Ruben dari Jakarta tersebut? Seperti apa pula kerja keras Ruben yang tidak mengenal lelah, bahkan ia pun rela hanya tidur 3 jam dalam sehari demi keluarganya. Lalu, seperti apa tingginya perjuangan Ruben Onsu untuk bisa sembuh dari penyakit yang menderita tubuhnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di mata publik, bahtera rumah tangga yang dibangun Ruben dengan Sarwenda selama ini tampak baik-baik saja. Keduanya pun terlihat selalu mesra, romantis, dan saling menyayangi. Tak hanya itu, Ruben Onsu pun mengaku sangat menyayangi ketiga anaknya. Salah satu bentuk rasa sayang Ruben terhadap ketiga anaknya dengan memutuskan untuk tidak mau bepergian satu mobil dengan Sarwenda istrinya. Di balik keputusannya yang seakan ingin menjauh dari Sarwenda tersebut, ternyata memiliki alasan yang mulia, yaitu untuk menghindari bahaya apapun yang bisa saja terjadi di jalanan. Bahkan sebelumnya, Ruben seringkali mendapat teror gaib yang mengincarnya. Tak ingin hal itu menyeret anak-anak dan juga istrinya, Ruben pun memilih untuk pisah mobil. Dan ternyata hal tersebut dilakukan Ruben setelah sebelumnya Sarwenda pun pernah mengalami insiden di mana mobilnya keluar asap hingga terbakar. Dan inilah ungkapan Ruben Onsu secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi. Iya, panik, sedih gitu ya, karena kan si Tania nggak bisa, ya dia ketika dia itu kan dia nggak tahu apa yang dia rasakan. Mau pergi kerja, mau pergi apa, pasti saya sudah pamitan sama anak-anak saya, istri saya udah pamitan. Saya itu kalau pamitan keluar dari rumah atau apapun ya seolah-olah ya kalau saya nggak balik lagi mereka mungkin itu pamitan terakhir atau itu mungkin apa gitu. Jadi ya buat saya nggak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Jadi saya itu ritual di keluarga kita gitu. Jadi siapapun mau pergi pasti kita pamitan, peluk, cium. Tapi kalau kemarin tuh rasa hati tuh nggak kayak biasanya. Jadi saya mau pulang aja. Saya percaya ya Tuhan iringi langkah saya gitu. Tuhan masih sayang sama saya dan keluarga gitu. Kalau misalnya akunya sampai stres, akunya nggak bisa kerja, anak-anak hidupnya gimana? Siapa yang jagain mereka? Siapa yang ngurusin mereka gitu? Emang bener Cici nggak mau tidur. Makin kesini dia makin nggak mau tidur kalau aku nggak ada di samping dia tidur. Kalau kalian tanya apakah dia tahu berita-berita ini, iya. Tapi dia kayak, bunda, ayo udah tahu begini. Terus kenapa juga begini? Yang kayak pertanyaan-pertanyaan yang malah bikin aku shock gitu. Tapi kan aku selalu menjawab dengan netral karena aku sangat menjaga psikologis anak-anak aku. Bagaimanapun ya yang aku pentingkan adalah anak-anak aku. Jadi sekarang aku berusaha buat menjadi ibu yang
benar-benar fokus untuk kerja, ngurusin anak-anak aku, gimana caranya supaya mental anak-anak aku tidak terganggu dengan apapun kondisi yang di luar terjadi. Bilang Mas Ruben, yang diincar itu Mas Rubennya, bukan keluarganya gitu. Jadi makanya saya selalu memisahkan diri kalau naik mobil. Saya selalu memisahkan diri kalau ini gitu. Jadi ya sebenarnya ya sedikit kerenggut senyuman kami, sedikit kerenggut kebahagiaan kami gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, kembali saya bersyukur, saya tidak bisa memilih, saya hanya bisa menjalani gitu. Bukti Ruben Onsu adalah sosok suami dan ayah yang begitu penyayang kepada keluarganya juga terlihat ketika Ruben melakukan panggilan video call saat Sarwenda dan anak-anaknya tengah berlibur ke Korea Selatan. Momen tersebut dibagikan Ruben melalui unggahan di akun sosial media pribadinya. Terlihat Sarwenda dan anak-anaknya juga tersenyum bahagia saat mendapatkan panggilan video dari Ruben yang berada di Jakarta dan kali ini tidak ikut dalam liburan ke Korea Selatan. Apa yang dilakukan Ruben Onsu seakan menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan rumah tangga Ruben dan Sarwenda yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Kita udah ketemu sama tempat makan kita. Widih. Silakan Oni, masuk Oni. Silakan masuk. Kenapa nggak ada apa-apa kan? Sekarang kita mau makan. Kalian mau lihat Mami Neneng? Aku tuh quality time ketika jalan-jalan sama anak-anak. Menurut aku ya quality time aku, walaupun itu tiap hari begitu ya. Gitu. Akhirnya quality time aku apa? Merawat diri aku sendiri. Karena kalau misalnya sampai aku sakit, sampai aku kenapa-napa ya anak-anak aku siapa yang jagain? Aku cuma selalu mikirnya kayak gitu. Dan akhirnya aku mikir, oh ya, aku harus sangat menyayangi orang tua aku karena mereka yang emang bener-bener ada juga buat aku gitu. Jadi ya sekarang ya intinya kayak gitu, maunya perawatan gitu. Apalagi sekarang orang kalau ketemu, kok kurus banget sih lu, oke. Jadi kayak nanti aku mau jalan-jalan juga sama anak-anak ke Korea gitu, karena anak-anak minta request. Terus aku sekalian mau perawatan, bawa mami aku juga perawatan gitu, perawatan di Korea gitu ya kan, biar tambah awet muda mami aku. Terus aku juga sekalian mau perawatan juga sama adik aku. Jadi kayak anak-anak aku jalan-jalan juga, emaknya juga mau perawatan, sekali-kali menyenangkan diri sendiri gitu. Karena umur emang udah nggak bohong ya. Dulu nggak ada kerut di sini, sekarang udah ada kayak oke. Karena kan maksudnya aku kerja juga pakai penampilan kan, jadi kayaknya bolehlah aku menyenangkan diri. Oke, pergilah gitu, dan ajak mami juga, papi. Sebelumnya, Ruben Onsu secara eksklusif di panggung Silet Awards 2024 di bulan Mei lalu sempat mencurahkan isi hatinya yang terdalam sembari berderai air mata di hadapan Melanie Ricardo dan juga penonton yang mengungkapkan jika kondisi kesehatannya tidak baik-baik saja dan ia pun masih harus bekerja demi orang-orang tercinta yang berada dalam tanggung jawabnya. Mulai dari istri dan anak-anaknya hingga karyawannya. Ruben juga bercerita soal dirinya yang sudah terbiasa dengan hidup mandiri lantaran lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Karena itulah, Ruben yang masih berjuang untuk bisa sembuh total rela bekerja siang dan malam meski waktu tidurnya hanya tidur 3 jam dalam sehari. Yang gue mau pikirin sekarang ini adalah kesehatan gue dulu ya, karena Kamu harus sehat. iya, dan apa ya, yang Tuh banyak yang sayang ya sama kamu.
ya dokter pasti lo harus begini. Tapi saya cuma bilang, seandainya itu diputar, apa yang harus dokter lakukan? Ya, saya ingin seperti yang lain, ingin. Tapi percaya atau tidak, saya hanya bisa diam, saya hanya menelan ludahnya. Terus saya selalu alihkan pandangan saya yang itu mungkin berdistrek. Saya jadi jadi yang orang yang nggak bersyukur gitu ya. Makanya kualitasnya saya sendiri sangat amat bersyukur dan saya tidak boleh mengeluh karena setiap orang pasti punya ceritanya. Tapi kalau gue itu paling kenapa ya? Gue lebih ke tentang kesehatan kalau gue itu ya. Tentang yang lain-lain gue bukan anggap sepele, tapi buat gue gini, seandainya gue bisa seperti yang lain, mungkin gue bisa lebih gue fit gitu ya, mungkin gue bisa seperti yang lain. Well, gue tuh kenapa misalnya gak ada teman-teman selebriti, gak ada ini, lo percaya gak? Sampai gue sekarang ini aja, gue tuh gak pede. Jadi gue kayak gak percaya diri. Emang gue artis gitu maksudnya gitu Mel. Jadi kalau gitu, masih suka gitu. Jadi kalau ketemu tuh gue lebih percaya diri kalau ketemu di kamera. Tapi kalau ketemu di luar-luar tuh gue suka kalau diajak jalan ini suka gak pede sendiri. Ini jujur ya, ngeliat kamu tuh kerja sekenceng itu. Dan di saat bersamaan kita tahu bahwa Ruben Onsu bukan baru tahun ini loh. Sudah beberapa tahun kondisinya naik turun. Kenapa sih kalau boleh tahu tidak ngerem sedikit? Apakah memang karena begitu banyak yang Ruben harus tanggung sebagai kepala keluarga? Saya hanya bisa bicara, saya ini bukan lahir dari anak orang berada. Ya. Saya bisa beli ini, beli itu, atau sampai saya berada di panggung ini, di panggung megahnya Siler ini saya ada proses, ya. Dan kalau dibilang kerja sana sini, semua orang pasti punya cerita yang berbeda. Tapi kalau saya boleh bicara ya, saya lagi punya banyak keinginan, ya. Dan kita juga lebih banyak keperluan. Dan ya, saya bukan mungkin kayak anak-anak yang lain ya, mungkin bisa minta uang sama orang tuanya atau bisa minta sama kakaknya, saudaranya, enggak ya. Kalau saya mau beli sesuatu ya saya harus nabung dulu, baru saya bisa beli. Saya kalau mau beli sesuatu ya saya harus hitung-hitung dulu, baru saya bisa beli. Karena lagi banyak pengeluaran yang cukup besar, ya saya harus lupakan bermalas-malasan, lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang jujur kondisi kesehatan kamu tidak selalu dalam keadaan ideal untuk bekerja sekencang sekarang. Ya pasti. Apalagi ya jam tidur 3 jam itu udah paling lama. 3 jam itu udah paling lama. Jadi harus kembali bekerja dan mengeluh enggak, tapi cuman gini doang. Ada sekali cuman bisa bilang capek. Untuk ketiga anakku, Onyo, kalian tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu dan ayah yang selalu sayang sama kamu. Ya ungkapan yang buat saya nggak ada yang ya itu yang situasi yang lagi dijalanin kan gitu. Makanya kalau aku bersyukur masih diberikan kesehatan, jadi fokus ke kesehatan aja gitu. Yes, harus kerja gitu. Mengejutkan, alasan mulia Ruben Onsu memilih tidak mau satu mobil dengan Sarwenda saat bepergian. Lantas, seperti apakah giginya perjuangan Ruben Onsu untuk bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Luar biasa perjuangan hidup Ruben Onsu untuk bisa sembuh dari penyakit langka empty sella syndrome yang menyebabkan adanya bercak darah di batang otaknya. Penyakit yang didiagnosa di awal tahun 2023 ini pun juga berefek terhadap tubuh Ruben yang terlihat semakin kurus dan wajahnya yang pucat ketika itu. Di tengah tingginya semangat Ruben untuk mencari nafkah, ia pun sempat mengungkapkan salah satu perjuangan yang pernah ia lakukan dengan bolak-balik Jakarta Singapura untuk menerima transfusi darah yang tidak sedikit. Lantas apa kata dokter terkait penyakit yang diderita Ruben Onsu? Perjalanan gue ya likak-likuk ini, wah kayaknya kalau gue harus flashback lagi, gue harus ini lagi. Kalau yang bagus ya bagus, kalau yang luka kan akan jadi luka gitu. Empty sella syndrome itu yang namanya sindrom ya, jadi adalah kumpulan gejala. Empty sella itu kita ambil dari kata, jadi di otak itu ada seperti rongga namanya sella turcica, itu adalah tempat duduk kelenjar hipofisis. Nah di situ empty sella berarti kelenjar hipofisisnya tampak hilang dari si tempatnya itulah. Nah kenapa dia bisa hilang? Dia tuh bisa hilang karena memang ada yang namanya primary empty sella syndrome, berarti dia sebenarnya hilangnya biasanya karena bisa emang bawaan lahir hipofisisnya kecil. Ada juga yang membuat gejala-gejala yang sampai saat ini masih belum diketahui yang bikin si hipofisis ini memang tidak tampak di si sella turcicanya itu. Atau yang secondary berarti disebabkan oleh hal lain, bisa jadi karena ada riwayat trauma atau benturan di daerah sini misalnya, itu yang membuat daerah si sella turcicanya tergencet. Semenjak itu bisa saja karena dia kegencet terjadi penyempitan di daerah sella turcicanya, akhirnya hipofisisnya ikutan tergencet. Ada juga yang karena gangguan pembuluh darah di kelenjarnya itu sendiri, akhirnya dia jadi kecil, lama-lama tampak tidak kelihatan lagi, atau karena faktor-faktor lain. Gejalanya itu rata-rata yang memang berhubungan sama si kelenjar hipofisisnya. Hipofisis itu kan bisa dibilang kelenjar yang menghasilkan banyak hormon untuk tubuh kita ya. Ada kelenjar, ada hormon untuk kita bertumbuh, growth hormone, ada hormon seks, ada juga yang dia memang dekat sama jaras penglihatan atau jalur penglihatan kita di kepala, yang bisa saja menyebabkan gangguan penglihatan karenanya desakan di daerah jalannya mata itu. Biasanya kita melihat dari dia dihasilkannya kenapa? Karena tumor kah? Karena riwayat benturan kah? Karena memang mungkin dia ada riwayat stroke yang membuat akhirnya jadi perdarahan ke arah sana jadi terganggu. Jadi kita benar-benar ngelihatnya ini penyebab utamanya apa, jadi prevalensinya juga dari situ. Tapi kalau misalnya primary empty sella syndrome paling cuma 1-4% di dunia, jadi memang jarang banget empty sella syndrome ini. Iya, jadi memang seluruh penyakit akan baik kalau kita menjalankan paling tidak 3 hal. Makan baik, istirahat baik, pola hidup olahraganya juga baik. Kalau misalnya 3 hal ini tidak dapat tercukupi, kemungkinan untuk mendapatkan penyakit apapun itu pasti akan lebih tinggi. Gitu. Kalau memang sudah terbukti empty sella dengan gejala yang tadi misalnya penglihatannya sudah terganggu, berarti kan bisa dibilang tekanan di atas sudah lumayan tinggi ya. Kalau kayak gitu perlu diperhatikan hormon kortisol itu paling tinggi di sekitar jam 1 sampai jam 4 pagi. Jam 1 sampai jam 4 pagi itu tekanan otak kita tuh paling tinggi. Kalau kita cuma tidur 3 jam, bisa dibilang tuh komponen otak kita belum sempat istirahat, belum sempat turun tekanannya, belum ya kayak shutdowning lah ya, sementara udah disuruh bangun lagi ya pasti akan memperberat gejalanya apapun penyakitnya, apalagi empty sella yang memang berada di rongga kepala gitu. Yang mengejutkan publik baru-baru ini ketika Ruben Onsu mengalami kelelahan luar biasa dan sempat tumbang usai mengisi acara outdoor di Majalengka, Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat Ruben pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Pada momen tersebut, terlihat Sarwenda memberikan perhatian yang luar biasa kepada Ruben dengan menjenguknya di rumah sakit sambil memboyong kedua putrinya. Masa habis kasih air? Iya mana? Mau ke tempat air, yuk. Kondisinya update seperti apa? Sakit apa pun? Ini aku mau ke tempat ayah dulu. Aku hari ini hektik banget, anak-anak juga. Terus udah ada ujian. Kondisinya gitu nggak boleh di sana sama siapa korbannya Bun? Ini makanya mau ke sana. Tapi sakit apa sih Bunda? Maaf ya, aku mau ke sana. Ada kabar apa Bun? Sakitnya apa Bun? Bunda. Tadi keadaannya sih
udah tanya ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Terus udah kayak gitu apa gitu tadi bisa main. Intinya nggak ada penyakit bawaan. Nggak ada penyakit yang agak serius gitu. Nah kalau misalnya Sofan sih tadi itu semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya mungkin kan emang katanya panas banget terus dehidrasi ya wajar lah. Ya jadi itu udah lama, udah ada mau 2 tahun lah ya gitu. Saya memang menutupi dari keluarga gitu. Tapi kan akhirnya ya istri kan tahu karena pas kemarin di ICU ya ketika di dokter kan ya, akhirnya semua diceritakan gitu. Dan saya mah kalau bukan karena istri saya yang nyuruh ke dokter, nggak akan saya mah ke dokter. Buat hidup saya orang nggak ada rasa, gue mau ngapain ke dokter. Tapi kalau istriku kan emang orang yang rajin check up kan, jadi ya rutin ini ya, jadi semuanya bisa pulih gitu. Jadi makanya kalau dia pergi nggak yang pergi gitu tuh, kalau dia lagi nyuruh tuh kayak nyuruh anak kecil tidur siang, nyuruh anak kecil makan gitu. Jadi oke gitu. Jadi dia teleponin semua satu-satu roadman aku ya, arahin bapak ke sini ya gitu. Jadi ya bersyukur gitu. Makanya pas di kemarin itu ya kan komunikasi pasti ketika kita lagi di rumah sakit, pihak rumah sakit pasti ngobrolnya ke pihak keluarga kan ya, ke istri. Itu baru saya cerita lagi. Nah pas kemarin di MRI juga memang ada bercak di bagian otak. Doanya pokoknya yang pasti cepat sembuh lah pasti ya. Bye bye. Maaf ya anak-anak, jangan nanya yang aneh-aneh. Billy Syahputra sebagai sahabat juga menyampaikan doa agar Ruben Onsu bisa lekas sembuh. Billy yang akrab memanggil Ruben dengan sapaan Oma berharap agar Ruben tidak terlalu memforsir tubuh dalam bekerja. Billy pun meminta Ruben agar meluangkan waktu untuk beristirahat. Ia pun bahkan mengingatkan Ruben agar jangan sampai mengalami apa yang pernah terjadi pada almarhum kakaknya Olga Syahputra. Mungkin memang lagi badannya kurang fit, ya terus juga kerja rodi Oma gitu 24 jam nonstop, nggak ada istirahatnya, mungkin maaf nggak ada olahraganya sampai akhirnya mungkin jatuh sakit. Kita kan nggak tahu kondisi orang seperti apa. Kalau gue misalkan bilang Oma sakit terus kan gue nggak tahu juga. Memang kondisinya memang lagi drop, mungkin lagi capek kerja terus kurang istirahat ya bisa semua terjadi, semua bisa terjadi seperti itu. Yang selama ini gue jalanin, kalau misalkan gue kerja terus kondisi gak enak juga tiba-tiba bisa drop juga. Gue yang mohon maaf ya, fisik yang masih ada olahraganya aja kadang kalau kerja terus begadang, teriak-teriak, terus di dalam studio banyak mungkin banyak orang, terus juga kan virus kan bisa menyebar kemana-mana seperti itu. Gue aja kadang bisa drop, apalagi memang mungkin Oma udah kondisinya lagi drop, juga faktor usia. Ya sekali lagi yang harus ditekankan adalah kalau memang kita sudah merasa, badan kita kan kita yang tahu nih, kalau merasa sudah, ini dari sudut pandang gue, kalau salah maaf ya, kalau misalkan memang udah rasa badannya udah gak enak ya kalau bisa istirahat. Mungkin Oma udah dipaksakan seperti ke almarhum. Ini pelajaran buat kita semua. Almarhum terlalu ya seperti kayak Oma lah, maksudnya terlalu over kerjain seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang lagi nonton video ini ya kalau bisa spare istirahat dulu, jangan terlalu diforsir seperti itu. Kalau misalkan memang nanti ya mudah-mudahan sih kondisi baik-baik aja. Tapi kalau misalkan entah dirawat di mana, insya Allah kalau misalkan Billy bisa jenguk. Dengan sekuat tenaga, Ruben Onsu berjuang untuk sembuh dari penyakit empty sella syndrome yang menderanya. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Ruben ketika konser tunggal Veteran Peto di tahun 2022 lalu berakhir dengan sukses? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kebahagiaan Ruben Onsu kala mengetahui konser tunggal Onyo berjalan sukses yang terekam secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi di tahun 2022 lalu. Menjadi obat penyembuh bagi Ruben yang ketika itu masih berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang menderanya. Bagaimana tidak, keberhasilan konser tunggal Veteran ketika itu pun bisa dibilang di luar ekspektasi Ruben dan keluarga. Konser yang digelar bertepatan dengan ulang tahun pernikahan Ruben dan juga Sarwenda yang ke-9 tersebut dihadiri dengan ribuan penonton. Konser tersebut juga dimeriahkan oleh kehadiran para selebriti seperti Kakak Slank, Titi DJ, hingga Lesti Kejora. Lancar sekalipun di luar ekspektasi karena tiba-tiba banyak pintu yang ada di sini yang biasanya akses bisa masuk akhirnya jadi susah gitu karena hanya dibuka satu pintu jadi ya macet dan yang lainnya. Karena ini untuk off air yang pertama jadi Onyo kita coba untuk membawakan lagu dengan berbagai genre. Rock sama Uncle Kakak Slank itu perlu teriakan mungkin ya gitu, tapi karena Kakak Slangnya orangnya asik jadi rasa Onyo juga makin menggebu-gebu untuk tampilkan yang terbaik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.